Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesti Lestari, NPM 2001080012 dari jurusan Tadris Biologi kelas A. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Fisiologi Hewan yang diampu oleh Ibu Tika Mayangsari. Materi pada video pembahasan kali ini yaitu tentang sistem pencernaan pada hewan vertebrata dan invertebrata. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu yaitu sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Pada hewan vertebrata ada beberapa filum yaitu dari kelas Fishes, amfibi, reptil, kelas Apes, dan kelas Mamalia. Pertama, kelas Fishes. Sistem pencernaan pada hewan yang termasuk dalam kelas Fishes itu memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Di dalam rongga mulut Fishes terdapat gigi yang berbentuk kerucut dan lidah yang menghasilkan lendir tetapi tidak mengandung enzim. Di dalam mulut, makanan akan dihancurkan secara mekanik oleh gigi. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan dan didorong masuk ke lambung. Di lambung akan terjadi pencernaan kimiawi dengan enzim pencernaan. Setelah selesai proses pencernaan di lambung, makanan akan masuk ke usus dan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Lalu, zat sisa akan dibuang melalui anus. Kelas yang kedua yaitu kelas amfibi. Saluran pencernaan amfibi itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan amfibi itu terdiri dari kelenjar ludah, kandung empedu, dan juga pankreas. Amfibi memiliki lidah yang berotot dan bercabang dua pada ujungnya yang memiliki fungsi untuk menangkap mangsa. Selain itu, air liur atau ludah amfibi itu sangat lengket, sehingga menyebabkan mangsa yang sudah tertangkap oleh lidahnya itu akan susah untuk lepas. Nah, mangsa yang berhasil ditangkap itu akan langsung ditelan menuju lambung melalui kerongkongan, dan di lambung makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang sudah dicerna lambung itu kemudian akan masuk ke usus dan terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh dinding usus yang banyak mengandung pembuluh darah. Sisa-sisa makanan itu akan dibuang melalui kloaka. Kelas berikutnya ada dari kelas reptil. Saluran pencernaan reptil itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan reptil itu terdiri dari kelenjar ludah, empedu, dan pankreas. Di rongga mulut pada reptil itu belum terjadi proses pencernaan. Hal ini dikarenakan biasanya reptil akan menangkap mangsanya dengan gigi, kemudian langsung menelannya dengan dibantu oleh lidah dan lendir yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Nah, pada beberapa reptil, lidahnya itu digunakan untuk menangkap mangsa. Sementara pada ular, itu taringnya dapat mengeluarkan bisa atau racun untuk melumpuhkan mangsanya. Makanan dari mulut itu akan masuk ke kerongkongan dan didorong masuk ke lambung. Dan di dalam lambung itu akan terjadi pencernaan makanan secara mekanis oleh gerak peristaltik lambung dan juga pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Nah, makanan yang sudah dicerna itu akan menuju ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya. Kemudian, makanan yang tidak diserap akan dibuang. Nah, pembuangan sisa makanan ini akan dikeluarkan melalui kloaka. Kelas yang keempat yaitu pada kelas Apes. Pada umumnya, saluran pencernaan Apes itu terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar atau proventriculus, lambung pengunyah atau empedal, usus halus, usus besar, dan kloaka. Akan tetapi, pada kelompok hewan apes pemakan daging itu tidak memiliki empedal atau lambung pengunyah. Hal ini karena lambung pengunyah berfungsi untuk mencerna biji-bijian. Lalu pada kelas vertebrata yang terakhir yaitu pada kelas mamalia. Nah, hewan mamalia itu yang termasuk dalam kelas mamalia baik kelompok herbivora, karnivora, dan omnivora itu pada umumnya memiliki sistem pencernaan yang sama. Akan tetapi terdapat perbedaan yang dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi masing-masing kelompok hewan tersebut.
Perbedaan pertama yaitu ada pada gigi. Nah, perbedaan ini sangat terlihat pada hewan karnivora dan juga pada hewan herbivora. Pada hewan karnivora itu memiliki taring yang tajam dengan geraham yang bergerigi. Nah, gigi-gigi yang tajam ini itu berfungsi untuk mengoyak daging mangsanya. Sedangkan pada hewan kelompok herbivora itu memiliki gigi geraham yang datar dan juga lebar. Gigi ini berfungsi untuk mengunyah dan menghancurkan dedaunan yang dimakan. Untuk perbedaan yang kedua itu terdapat pada jenis lambungnya. Pada hewan herbivora, terutama hewan memamah biak atau subordo ruminansia, yaitu seperti rusa, domba, dan sapi itu memiliki struktur lambung poligastrik. Lambung poligastrik itu memiliki 4 bilik, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, dengan keempat bilik ini memungkinkan pencernaan makanan yang lebih sempurna. Sedangkan pada hewan karnivora dan omnivora, serta beberapa hewan herbivora yaitu seperti kelinci dan kuda, itu memiliki lambung monogastrik, yaitu yang hanya memiliki 1 bilik. Untuk materi pembahasan yang kedua yaitu sistem pencernaan hewan invertebrata. Hewan tingkat rendah atau invertebrata itu memiliki sistem yang lebih sederhana dibandingkan dengan hewan vertebrata. Nah, invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki kolom vertebral atau sering disebut dengan tulang belakang. Untuk yang pertama, pada hewan invertebrata, kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada hewan protozoa. Yang contohnya itu ada amoeba, yang merupakan hewan bersel satu yang segala aktivitas hidupnya terjadi di dalam sel itu sendiri. Nah, demikian juga itu pencernaan makanannya terjadi di dalam sel, yang disebut pencernaan indrasel. Pada waktu amoeba mendapatkan makanan, segera amoeba akan membentuk kaki semu yang mengarah kepada makanan, selanjutnya dikelilingi kaki semu. Kemudian, makanan tersebut akan dibawa ke protoplasma. Di dalam protoplasma yang mengandung makanan yang menghasilkan enzim pencernaan. Dalam rongga makanan tersebut akan terjadi pencernaan makanan. Makanan yang telah dicerna yang berupa sari-sari makanan itu akan diserap. Kemudian sisa-sisa makanan akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Lalu yang kedua itu ada sistem pencernaan pada golongan vermes. Misalnya pada cacing tanah. Cacing tanah itu mempunyai saluran pencernaan yang terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan juga anus. Bagian depan kerongkongan itu agak membesar yang disebut dengan faring yang berfungsi untuk mengisap makanan dari mulut dan membasahinya dengan lendir. Makanan cacing tanah itu berupa humus yang terdapat di tanah yang bersifat asam. Dikelilingi kerongkongan terhadap 3 pasang kelenjar yang menghasilkan zat kapur yang dapat menetralkan sifat asam makanannya. Untuk subfilum yang terakhir yang ada pada hewan invertebrata yaitu sistem pencernaan pada hewan insekta atau serangga. Misalnya yaitu ada pada belalang yang mempunyai tembolok berfungsi untuk menyimpan makanan, sementara di sebelah bawah tembolok itu terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan dudah. Nah, ludah tersebut itu akan dialirkan melalui saluran induk ke dalam rongga mulut. Nah, dari tembolok, makanan masuk ke dalam empedal dan di dalam empedal, makanan akan dihancurkan. Selanjutnya, makanan yang telah dihancurkan itu akan diteruskan ke dalam lambung. Di bagian depan lambung itu terdapat 6 pasang usus buntu yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan. Makanan yang tidak dicerna itu akan diserap di dalam lambung. Sisa-sisa makanan dari usus melalui peletum itu akan dikeluarkan melalui anus. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.